tapi itu mempengaruhi stabilitas permainan. Banyak pemain yang akhirnya malah jadi gak maksimal, konsentrasinya terpecah, karena harus bekerja lebih ekstra, harus nambal kekurangan yang ada di... Banyak dari kalian yang bertanya tentang kenapa permainan Persib di Liga dan di Asia berbeda. Di Liga seolah permainan Persib kacau, kurang terorganisasi, dan tak kunjung menemukan permainan terbaik. Sedangkan di Asia, walaupun baru 2 pertandingan, permainan Persib sangat kontras dengan permainan mereka di Liga. Di sana mereka bermain baik, lebih cair, terorganisir, sehingga permainannya jauh lebih enak ditonton. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kita bakal kupas tuntas semuanya di sini. Bareng gua, Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi ada banyak hal yang bisa kita bahas di sini. Karena pada dasarnya sangat banyak faktor yang bikin permainan Persib di Liga maupun di Asia itu berbeda. Kita mulai dari yang pertama, dari yang paling basic dulu, yaitu karakter lawan yang berbeda. Nah, untuk poin pertama ini jadi perbedaan paling mendasar, bahwa memang karakter permainan dari tim-tim yang berkompetisi jelas berpengaruh terhadap permainan sebuah tim. Di Liga Indonesia, Persib dipandang sebagai salah satu tim yang paling kuat. Kenapa? Karena dengan materi pemain mereka yang hampir semuanya sangat berkualitas. Mau itu pemain inti, bahkan pemain cadangan sekalipun, semuanya punya kualitas yang sama baiknya. Bahkan bisa dibilang, para pemain cadangan Persib pun bisa dibikin satu skuad lagi secara utuh, yang kualitasnya tentu sangat bisa bersaing buat main di Liga. Saking bagusnya kedalaman skuad mereka sekarang. Nah, karena kualitas tersebut, otomatis tim-tim yang udah main lawan Persib khususnya di musim ini, mereka cenderung main safe. Main lebih aman, yaitu dengan strategi bertahan. Dengan strategi defense counter, counter attack, menunggu, dan lain sebagainya. Karena mereka tahu, kalau mereka main terbuka, main dominan lebih menyerang, justru lebih berisiko untuk mereka kebobolan. Kita lihat bagaimana Persijap dan Persita, 2 tim yang sukses mengalahkan Persib di musim ini. Mereka sangat disiplin dalam bertahan, dan itu adalah kondisi yang wajar, sah-sah aja dilakukan karena memang jadi sebuah bagian dari strategi. Nah, masalahnya, Persib khususnya di bawah asuhan Boyan Hodak, mereka hampir selalu kesulitan ketika main lawan tim yang bermain dengan gaya main tadi. Dengan gaya main bertahan. Pokoknya hampir pasti, persentasenya bisa sampai 80%-an lah. Mereka pasti kesulitan. Kenapa Persib sampai sesulit itu? Karena pada dasarnya, taktik andalan Boyan Hodak pun kurang lebih sama kayak gitu. Strategi andalan yang paling mematikannya adalah sistem serangan cepat dan counter attack. Maka gak heran ketika tim lawan melakukan hal tersebut, skuad Persib cenderung susah dan kebingungan buat ngebongkarnya karena harusnya itu taktik yang mereka gunakan. Sedangkan di Asia, karena kesamaan kualitas tim satu sama lain, baik itu Lion City, Bangkok maupun Selangor, semuanya punya kualitas yang sama baiknya. Maka permainan cenderung lebih kompetitif dan lebih terbuka. Karena mereka di sana nggak mengandalkan momen, tapi lebih mengandalkan taktik untuk membangun serangan. Maka jika Persib main di Asia, tentu permainannya bisa lebih aktif dan cair karena perbedaan kualitas dan gaya main tersebut. Plus karena tim lawan cenderung bermain terbuka, otomatis Persib bisa memanfaatkan keunggulannya untuk memainkan strategi defense counter yang jadi andalan mereka. Kita lihat laga lawan Bangkok, 2 gol bahkan 3 gol yang tercipta, semuanya berasal dari skema serangan cepat. Gak banyak mainin bola di area lawan, tapi serangannya bisa efektif. Begitupun saat lawan Lion City, gol yang tercipta gara-gara kesalahan dari pemain lawan yang bisa dimanfaatkan oleh Sadil Ramdhani. Jadi itu, poin paling mendasar dan paling utama. Bukan karena di Liga lebih banyak lari dan lain sebagainya. Enggak, bukan karena itu. Tapi memang secara strategi dan kualitas, semuanya menuntut buat Persib susah untuk mengembangkan permainan dan Persib itu kesulitan untuk memainkan strategi andalannya. Terus poin yang kedua adalah kualitas kompetisi. Kalau tadi karakter lawan atau bersinggungan juga sama kualitas permainan, sekarang kualitas kompetisi. Sekilas mungkin terkesan sama, tapi yang gua bahas di sini beda, Bang. Jadi gini, Persib di musim ini ambisinya udah beda. Walaupun mereka sama-sama menargetkan untuk berprestasi di Liga maupun di Asia, tapi motivasi mereka untuk berprestasi di Asia jauh lebih tinggi. Kenapa?
Karena mereka udah nggak terlalu penasaran dengan gelar Liga Indonesia, mereka udah dapetin gelar back-to-back champions. Itu udah cukup buat mereka istilahnya menghilangkan stigma atau tuntutan berlebih dari orang-orang untuk mereka berprestasi di Liga. Nah, makanya di sini fokus Persib buat main di Asia lebih tinggi. Karena jelas dong, mereka pasti pengen prestasi yang lebih upgrade dari sebelumnya. Kalau mereka cuma berprestasi di Liga, artinya prestasi mereka nggak ada kemajuan, masih sama kayak sebelumnya. Plus gini bang, ini adalah logika yang menurut gua sangat masuk akal. Mengingat musim lalu mereka nggak bisa bicara banyak di Asia setelah beberapa hasil buruk di laga awal, sekitar 2 atau 3 laga, yang akhirnya Boyan Hodak mutusin supaya skuadnya ngalihin fokus ke Liga aja. Istilahnya seolah mereka ngelepas ACL 2, walaupun masih tersisa beberapa laga dan lebih fokus terhadap target yang lebih realistis saat itu. Nah, sedangkan di musim ini, mengingat kualitas skuad Persib meningkat secara signifikan, yang rasanya dengan materi skuad itu sangat mungkin untuk mereka bisa bersaing di Asia, dan udah terbukti juga kan dengan 2 laga awal mereka yang hasilnya positif. Maka itu jadi salah satu modal dan bukti nyata bahwa Boyan Hodak di musim ini jelas nargetin prestasi yang serius di Asia. Target lolos fase grup udah pasti. Tapi feeling gua, Persib bisa melangkah lebih jauh dari itu. At least lebih final gua rasa sangat mungkin kalau memang fokus mereka banyak ditaruh di sana. Selain itu, faktor cabang lainnya tentang kualitas kompetisi adalah dari segi gengsi. Para pemain tentu lebih ngerasa bangga kalau main di Asia dibanding dengan hanya main di Liga. Di Asia, exposure-nya jelas lebih tinggi. Yang dukung mereka bukan cuma bobotoh, tapi semua supporter lain juga ikut dukung. Terus reputasi, scouting, semuanya menyatu sehingga mereka bisa punya motivasi dan mentalitas yang lebih tinggi ketika main di Asia. Yang outputnya bisa menciptakan permainan yang lebih disiplin dan lebih terorganisir. Itu yang kedua. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Yang ketiga adalah timing dan taktikal. Ini jadi poin paling krusial karena pada dasarnya apa yang diterapkan Persib di Asia, khususnya saat lawan Bangkok United, itu merupakan hasil dari latihan yang memang semakin kesini bikin para pemain chemistry-nya makin menyatu, plus Boyan Hodak juga jadi tahu mana komposisi pemain yang paling cocok. Buktinya di laga lawan Bangkok, kita sekarang jadi tahu kalau ternyata Andrew Yung lebih cocok dijadikan striker utama saat ini ketimbang Baros maupun Ramon. Baros lebih cocok di samping, dan Ramon ternyata masih harus memperbaiki kekurangannya. Terus dari segi proses gol yang terjadi, itu semuanya terjadi karena chemistry mereka yang udah benar-benar padu, bukan hasil dari kualitas individu. Bisa kelihatan dari skema cantik Mark Locke dan William Baros, terus di gol kedua banyak pemain lain kayak Eliano, Baros yang ngikutin pergerakan serangan dari Andrew Yung. Karena pada dasarnya, skema serangan cepat itu gak bisa dilakukan dengan baik kalau chemistry-nya hancur. Sebagaimana yang kita tahu, di laga-laga sebelumnya sebenarnya Persib sering kok dapetin momen kayak gitu. Tapi yang jadi masalah adalah komposisi pemain plus chemistry yang pemahaman permainannya nggak nyatu sehingga serangan yang dibangun malah jadi sia-sia. Tapi sekarang, karena seiring berjalannya waktu, pemain udah mulai paham. Pelatih juga udah mulai tahu komposisi yang paling pas. Sehingga permainan maupun komposisi pemain perlahan udah bisa nemuin yang terbaik. Terus dari segi taktikal, ini yang paling berpengaruh. Karena Boyan Hodak di Asia bisa lebih bebas buat berkreasi mainin siapapun tanpa terhalang sama regulasi. Jujur, untuk permainan Persib di Liga, salah satu kendala terbesar adalah karena matinya posisi bek kanan yang diisi sama Kakang Rudianto, yang dia sampai sekarang masih belum bisa nampilin performa terbaik. Dari segi bertahan, Kakang sering kecolongan. Gak jarang justru posisinya lebih banyak di cover sama pemain lain, khususnya bek tengah yang harus melebar ke kanan. Terus untuk serangan, Kakang juga gak maksimal, passingnya masih sering salah. Gak ada keberanian apalagi kreativitas buat berkreasi di areanya. Tapi bang, itu kan cuma satu pemain, emangnya ngaruh? Jelas ngaruh banget. Walaupun cuma satu pemain, tapi itu mempengaruhi stabilitas permainan. Banyak pemain yang akhirnya malah jadi gak maksimal, konsentrasinya terpecah, karena harus bekerja lebih ekstra, harus nambal kekurangan yang ada di areanya Kakang. Kalau Kakang bisa main lebih stabil, lebih solid, bisa mengikuti tempo atau ritme para pemain lain, harusnya sih stabilitas permainan Persib secara keseluruhan bisa lebih terjaga. Jadi itu, pada intinya ada 3 faktor yang bikin permainan Persib di Liga dan di Asia jadi beda. Pertama, karena karakter lawan yang cenderung bertahan dan main safe. Terus karena motivasi dan mentalitas yang kalau di Asia jauh lebih tinggi. Sampai karena timing yang bikin permainan Persib lebih matang. Dan regulasi yang bikin permainan Persib jadi kurang stabil di Liga. Tentu itu cuma sebagian kecil dari faktor yang mempengaruhi. Sisanya coba kita diskusi di kolom komentar.
Gimana pemahaman kalian? Apakah sama atau ada yang beda? Langsung tulis aja dan langsung kita diskusi di kolom komentar. I think untuk video kali ini cukup sekian. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!